Tema khotbah kita minggu ini adalah iman yang mengalahkan dunia. Amin. Mau iman mengalahkan dunia? Siap untuk diuji? Siap. Yakin? Yakin. Ragu saya. Nah, saudara, kita buka Alkitab kita di dalam 2 Timotius 1 sampai ayat yang ke-13. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 13. Dan dari ayat 1 sampai 13 ini saya bagi dari 4 kategori. Ayat pertama dan kedua dikatakan begini, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah kau dengar daripada di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Paulus dalam ayat ini memberikan dorongan kepada Timotius untuk kuat dalam kasih karunia. Dan juga kalau dia sudah kuat, dia harus mempercayakan firman itu kepada orang lain, yang nantinya harus menjadi berkat bagi orang lain juga. Saya menjadi pengkhotbah karena ada guru yang mengajar saya. Dan lebih lagi, ada orang tua rohani yang mendidik saya secara khusus sampai jadi yang seperti ini. Orang tua saya itu ada 2. Orang tua kandung saya yang melahirkan saya itu suku dari Nias. Tapi ketika saya sudah lahir di dunia ini, lalu saya punya orang tua rohani yang melahirkan saya rohani, yang disebut adalah Nyonya Sinaka. Saya tidak dilahirkan secara jasmani, tapi dilahirkan secara rohani dengan memperkenalkan saya gereja, memperkenalkan saya Alkitab, mengajar saya bagaimana disiplin dalam hidup. Tidak ada kesuksesan tanpa disiplin, tanpa kerja keras, tanpa kerajinan. Tidak ada. Tidak ada pelajar, mahasiswa yang lulusan terbaik tanpa dia belajar, sehebat apapun IQ-nya. Semuanya itu dimulai dari pendidikan yang baik. Paulus berkata, jadilah kuat oleh kasih karunia. Paulus itu nggak menikah, saudara. Timotius itu anak rohani. Kalaupun gak punya anak secara jasmani, tapi pasti anak rohani. Tuhan akan setia. Dia jadilah kuat oleh kasih karunia. Kenapa disebut harus kuat? Karena ada waktunya teman kita pasti meninggalkan kita dan pasti juga mengecewakan kita. Lebih dekat lagi, suamimu pun bisa mengecewakanmu, meskipun engkau mencintainya seperti Arjuna. Bisa. Istri pun juga bisa mengecewakan, dan juga bisa melukai. Lingkungan pelayanan, lingkungan orang Kristen bisa juga mengecewakan kita. Bahkan kita bisa dibuat tawar hati di lingkungan orang Kristen. Bisa. Dan itu Tuhan sediakan, Tuhan izinkan itu terjadi supaya tergenapi firman Tuhan, besi menajarkan besi, manusia menajarkan sesamanya. Jadi saya tidak ada kamus kecewa kepada siapapun dalam hidup ini, karena itu ujian hati saya.
cermin hati saya. Waktu saya dilukai oleh Pak Tony, cermin hati saya, respon saya terhadap Pak Tony, bukan Pak Tony, Pak Tony. Maaf, nanti bilang Tony Soeharto itu saya. Marah Wida sama saya. Namanya dulu Pak Tony jadi Tommy Soeharto kan bahaya. Kalau duitnya sama sih nggak apa-apa. Hampir ya. Haleluya. Amin. Harus. Nah, kalau saya sakit hati, kalau Bu Eli menyakiti hati saya, cermin hati saya itu bagaimana saya meresponi perkataan Bu Eli. Nah, kalau saya masih kecewa, saya masih sakit hati, berarti hati saya masih belum benar. Setuju? Ada yang masih sakit hati sih? Sama saya khususnya. Ada? Seringkali saudara dalam perjalanan saya lihat, waktu lalu kami bersama dengan Bu Lesti, kami ada pelayan. Kita mau menyelesaikan masalah karena kita diminta. Yang diingat masa lalu terus yang sudah 25 tahun yang lalu. Ya, kalau masa lalu terus kita ingat-ingat, gimana kita menyelesaikannya? Betul nggak? Misalnya ini ya, Bang Sabar dengan Niwa berantem. Begitu menghadap ke saya, yang disampaikan Niwa, habis Pak, bulan lalu, tahun lalu, sebulan yang lalu, saya bangunin, malah saya siram air Pak. Ya kan? Saya udah masak air mandinya, saya campur itu supaya dia mandi susu dan madu. Malah nggak digunakan Pak. Nah, saya katakan kita nggak hidup dengan masa lalu, betul nggak? Menyelesaikan konflik, lupakan masa lalu, mulai dengan sesuatu yang baru. Nah, Tuhan mengatakan, Paulus mengatakan pada Timotius, jadilah kuat. Caranya bagaimana? Kita bergeser sedikit. Judulnya aja dibaca. Dalam 2 Timotius 3, mulai di ayat 10, judulnya itu dikatakan, iman bertumbuh dalam penganiayaan. Mau dianiaya? Siapa yang siap dianiaya? Sekarang saya baca. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam membaca kitab suci. Itu poin yang pertama. Jadi kalau saat ini Anda merasa dianiaya, itu artinya Anda harus lebih bertekun lutut di hadapan Tuhan. Ya. Lalu kemudian melalui pembacaan firman Tuhan. Dan Roma 10 ayat 17 mengatakan, coba dibuka. Coba dibuka. Baca sama-sama ya. Nah, 2, 3, salah 17, bukan 11, 17. Nah, 2, 3, ya. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi yang pertama tadi melalui aniaya, karena kita benar ya. Misalnya tadi ini pelayanan kami yang saya ceritakan tadi, saya udah sembunyikan sebisa mungkin, tapi ternyata bocor. Otomatis saya dianiaya kan? Tapi di situ pertanyaannya, saya makin kuat atau lemah? Tapi Alkitab berkata, pasti kuat. Gereja mula-mula dianiaya, semakin dianiaya, semakin berkembang. Amin. Yakin Pak? Semakin didesak, semakin menjadi-jadi. Dan dalam waktu 2 tahun,
Injil diberitakan ke Asia Kecil pada zaman itu. Nah sekarang ini hampir seluruh dunia Injil telah diberitakan melalui aniaya. Tapi jangan salah, kita juga harus bertekun membaca kitab suci. Bertekunlah baca Alkitab, atau tunggu dia aniaya dulu baru baca Alkitab. Jangan ya. Dan yang kedua, pada waktu kita mau mendengarkan firman Tuhan, disitulah kekuatan kita. Bukan sekedar bernyanyi, Engkaulah kekuatanku. Tidak hanya bernyanyi, tapi kita hidup dalam sumber kekuatan itu sendiri melalui persekutuan kita dengan firman. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ayat 3-7. Paulus menggunakan gambaran seorang prajurit, seorang atlet, dan seorang petani untuk menggambarkan kesabaran, ketekunan, kerja keras yang diperlukan dalam pelayanan, dalam mengikut Tuhan. Kita baca ayat 3-7. 2 Timotius 3 tadi. 2 tadi ayat 3-7. Coba tampilkan. Itu. Udah. Nah, sama-sama ya. 2, 3, ya. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dan Kristus Yesus. Seorang prajurit sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan, supaya dengan demikian ia berkenan kepada Tuhan. Terus, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila dia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usaha. Perhatikan apa yang dikatakan. Tuhan akan berikan kepadanya pengertian dalam segala sesuatu. Prajurit gak ada yang cengesan. Ada prajurit cengesan. Prajurit tidak ada mengenal takut. Ada teman saya, seorang marinir, dia cerita, Pak, waktu saya muda, Pak, saya nggak pernah takut mati pun saya. Tapi ketika udah umur saya segini, saya juga nggak takut mati. Kenapa, Pak? Ya karena saya punya anak dan punya istri. Saya tanya, karena anak atau karena istri? Ada istri di sampingnya. Dia sambil gugup menjawab, ya istri dan anak, bahkan dua-duanya penting. Oh gitu ya. Waktu dia muda, dia nggak pernah takut dan gentar. Dia siap untuk apapun. Prajurit yang hebat, prajurit sejati, bukan orang yang cengeng, bukan orang yang takut, bukan orang yang sembarangan. Prajurit dia hidupnya pas-pasan, tidak berarti dia mundur dalam pertempuran. Dan selalu mereka bahwa lebih baik pulang bawa nama daripada pulang bawa malu. Prajurit selalu siap sedia. Ada perang, tidak ada perang, dia latih. Karena latihan itu persyaratan mutlak. Ada pencobaan, ada pencobaan. Kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita harus berada di rumah doa. Kita harus bersekutu dengan firman Tuhan. Karena itu merupakan persyaratan mutlak. Ketika ada peperangan rohani, kita sudah siap. Sering saya katakan sama anak saya, hidup ini gak adil. Percaya mas. Hidup ini gak adil. Tidak peduli apa yang Anda perbuat, sesuatu yang luar biasa hari ini. Tidak ada urusan. Sewaktu-waktu Anda akan tersadar, waduh, kok orang gak tahu terima kasih kepada saya.
Karena mungkin Anda dulu orang yang hebat, orang yang murah hati, suka menolong orang lain untuk mencapai sebuah tujuannya. Ketika sudah sampai pada tujuannya, kamu dikatakan dalam bahasa Belanda, adios sayonara. Tahu adios sayonara? Selamat tinggal. Ya, saya tahu bahasa Belanda. Ya cuma itu aja. Ya punya gaya sedikit lah gitu ya. Harus punya gaya dikit walaupun tak banyak. Guru saya itu Pak Tony, jadi makanya saya punya gaya dikit. Ya. Saya nggak tahu apa yang pernah Anda perbuat bagi orang lain, sesuatu yang positif. Tapi sewaktu-waktu Anda ketemu dengan dia, salamannya juga dengan cara yang layas. Melihat wajah juga. Saya mengatakan, hidup ini tidak pernah. Ketika Anda menghadapkan itu, saudara, apakah Anda marah? Apakah Anda kecewa? Seorang prajurit mentalnya tidak peduli apapun dia satu tujuannya, bagaimana cara menyenangkan komandannya, yaitu merebut kemenangan. Jadi seorang olahragawan. Nah, orang olahragawan itu orang yang melatih dirinya. Tidak ada olahragawan yang gendut perutnya. Ya, kayak saya ini kalau belum, batonya nggak masuk kategori. Ya, yang di belakang sana juga nggak masuk kategori. Belum. Kenapa? Perutnya maju sendiri di depan. Olahragawan itu proporsional. Dari atas ke bawah. Gak ada perut buncit seorang olahragawan. Itu namanya toke besar. Cocok atau toke besar itu. Bodinya udah pas, tinggal tokonya dibuka. Ya. Tidak ada seorang olahragawan yang mengembang ke kanan dan ke kiri. Semuanya proporsional. Dan seorang olahragawan, pola pikirnya adalah fokusnya kemenangan. Dia gak pernah mikir kegagalan, gak pernah mikir bagaimana susahnya. Satu tujuannya, kapan ada pertempuran, kapan ada pertandingan, saya harus jadi pemenang. Itu olahragawan. Dan kategori yang ketiga, menjadi seorang petani. Seorang petani itu, saudara, ketika dia menanam padi, dia harus mengukur itu padinya. Airnya nggak boleh kebanyakan. Kalau ada di petani padinya itu nggak boleh kebanyakan air, dan juga tidak boleh kekurangan air. Harus pas. Makanya di irigasi pengairan air itu, petani-petani dia lihat sawahnya. Oh, ini kelebihan air, kurang ini. Oh, ini kurang air, harus tambahin. Dia nggak boleh membendung air. Buat apa saya alirkan air ini? Nanti orang sana tuayan limbahnya pada tuayan. Lebih sukses nanti padi daripada padi saya. Nanti pupuknya hanyut lari ke sana. Nanti tuayan limbahnya daripada sana. Tapi boleh kamu coba, padimu akan mati karena kebanyakan air. Itulah orang-orang yang kikir di dunia. Orang-orang kulit itu mati selama masih hidup. Kenapa? Karena dia membendung berkatnya itu. Amin. Amin. Ada proses waktu, ada kesabaran. Ya, puji Tuhan, saya berterima
buat Tuhan kirimkan penerjemah di sini namanya sabar double sekaligus. Satu kesabaran, satu sabar benar. Hebat ini Kemandau itu, tuningnya begitu. Yang sabar, ya, tahan dalam penganiayaan, dia sabar. Jadi karena saya gembala di sini Bapak Rohani, berarti saya bapaknya sabar. Bisa aja ya, hari ini coba biar apa, jangan terlalu tegang kita. Seorang petani itu harus orang yang sabar, harus orang yang tekun, harus orang yang rajin, harus orang yang murah hati. Nah, orang-orang seperti itulah yang melihat Tuhan datang, menguji dan menuai dengan bahagia. Dan orang lain yang sekalinya pun ikut berbahagia kesuksesannya. Oh, puji Tuhan. Bang sabar baru beli buku 50. Saya ikut bahagia. Ya. Saya mengatakan yang baik-baik aja biar jadi yang baik semua. Di Kemandau ini punya sejarah, beli rumah seperti kacang goreng. Pernah ada di Kemandau? Benar, serius. Beli mobil seperti kacang goreng. Dalam waktu yang sama bisa beli mobil dua. Pernah di Kemandau. Kau usah tanya siapa. Kalau mau tanya itu rahasia pribadi. Dari nol ikut bersama dengan saya. Wah, semalaman ikut saya. Kunjungan ikut saya. Macam-macam di jalan, dimarahin orang di jalanan. Dulu kita masih di Sahar dulu. Kedua semalaman. TDR ini baru dibangun jual namanya Masui itu macet luar biasa. Kita berangkat jam 3 karena macetnya nggak sampai nyampe gereja kami jam 9 malam, nggak bisa doa, kecapean. Di tengah jalan kami dimarahin sama orang. Karena apa? Ya saling siapa yang cepat kan? Nah kita juga harus jalan. Yang sana nggak sabaran, marah nih. Yang bersangkutan buka di dalam mobil. Ada apa? Hah? Ya nggak tahu, saya punya ajudan. Feedback handphonenya jauh ini. Nah, jadi bersuatu mereka berkata saya bahagia secara pribadi, saya senang. Dan di Kemandau nanti akan lahir yang lebih daripada itu. Amin. Yang penting. Nah, kemudian saudara, yang ketiga ayat 8 dan 10. Pemberitaan Injil adalah inti pesan dari Paulus yang menekankan pentingnya bertahan dalam penderitaan sebagai bagian dari pelayanan Kristus. Jadi katakan, ingat Yesus Kristus yang telah bangkit antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang diberitakan dalam Injil. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Jangan salah beritakan Yesus. Sekarang ada Yesus yang lahir di Kansas, Amerika Serikat. Ada. Baru-baru ini saya melihat di medsos ada Yesus yang lahir di China, seorang perempuan. Kalau Anda ke Filipi di Manila, banyak nama Yesus. Ada dari Yesus, ada Jesus Christ. Dan Timor Leste juga banyak nama Yesus. Ada Yesus Aligo, ada. Ada Yesus Supriyadi. Kalau ada di Timor Leste banyak nama Yesus. Jadi jangan sembarangan Yesus ya. Yesus yang mana? Yesus yang lahir dari keturunan Daud, bukan dari tempat yang lain. Salah satu tandanya kita beritakan Yesus yang lahir dari keturunan
Daud, ada tanda-tanda menyertai. Alkitab berkata, tanda-tanda ini bertanya orang menyertai orang percaya. Mereka melupakan tangan atas orang sakit, orang sakit disembuhkan. Pernah doa orang sakit? Hidup atau mati? Saya pernah doakan orang mati, saya juga pernah doakan orang yang hampir mati. Dua-duanya saya doakan pernah mati, kedua-duanya juga yang hidup bisa, yang mati mau hidup. Karena kami pernah diminta mendoakan orang yang sudah 88 tahun yang mati sudah mati. 1 jam habis doa dia mati benar. Keluarganya minta tolong, bilang, "Papa dekat terima kasih ya. Mama saya meninggal." Susah saya menjawabnya. Maka saya berkata, "Oh puji Tuhan." Gak mungkin kan? Ada tanda-tanda baik. Pertama, ada mukjizat. Yang kedua, setan pergi. Makanya orang Kristen harus bisa mengusir setan. Orang Kristen yang tidak berani mengusir setan, saya curiga dia teman setan. Jadi orang Kristen harus berani mengusir setan. Kalau tidak ada mukjizat di sana, kalau setan tidak pergi karena kamu mengusir setan dalam nama Yesus, berarti Yesus yang lain yang kamu percaya. Jadi harus jelas, Yesus anak Daud, Yesus orang Nazaret yang telah mati dan bangkit kembali. Dan Paulus berkata, "Aku beritakan Injil tentang Kristus Yesus, dan karena itulah aku dibelenggu. Tapi firman Allah tidak terbelenggu." Sampul Saifudin Ibrahim pernah kerja, tapi tidak kurang dari 150 orang yang belum Kristen terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Muhammad Kete sudah dipenjara sekarang kena hukuman 10 tahun. Tapi bukan berarti dia bisa dipenjara. Di sana juga kesempatan berjalan ini. Dia ada resiko. Meskipun juga gereja takut waktu itu, wajar manusia. Tapi yang dikatakan itu benar. Ya, Anda kalau sudah memberitakan Injil, dan semakin Anda menyampaikan firman pada orang yang di luar iman, Anda makin semangat. Awal-awalnya kita takut. Kalau nggak percaya, sama-sama sesekali ikut saya. Bang Sabar mau ikut? Di sini enak khotbahnya. Nyanyi enak sini. AC-nya ada walaupun tidak sedingin yang lain. Kalau ada terjun, korbannya nyawa kalau ketahuan. Di PLTU, saya juga pernah diminta khotbah di sana. Karena nggak ada yang berani khotbah di sana. Kenapa? 100% bukan orang Kristen. Nyanyi kita orang. Giliran saya khotbah, ya ampun gimana caranya? Tapi harus saya ceritakan nama Yesus, walaupun singkat, walaupun awal-awalnya saya takut, gemetaran juga secara manusia. Tetapi mereka sambut dengan antusias. Begitu kami pulang salaman, datang lagi ya? Ya, saya datang. Tapi juga saya takut om. Dalam hati maksudnya. Karena kita punya apa? Daging. Paulus berkata, "Aku berdoa kalau tidak berkata." Karena pemberitaan Injil adalah sebuah kewajiban. Saya pernah ditantang debat orang melalui online. Saya bilang, kalau menantang saya debat, kita harus ketemu. Kita perjanjian di atas materai. Kita debat secara offline sekaligus streaming. Gak berani sampai hari ini. Gampang kan? Yesus yang kita kenal dengan Yesus yang ditulis di kitab lain itu beda. Jadi harus tahu
Kalau kita ketemu dengan seiman, kita harus jelaskan. Yesus yang lahir di Bethlehem itu yang tertulis di Alkitab ini. Yang lain pohon korma itu beda. Karena di Bethlehem tidak ada pohon korma. Pohon korma hanya hidup di padang gurun. Cara menanamnya juga gali 2 meter ke bawah, timpa batu besar, 15 tahun nanti baru tumbuh ke atas. Pecah itu batu. Karena akarnya itu bisa 2 kilo ke bawah menembus air. Makanya tidak pernah ada pohon korma itu tumbang di padang gurun, tidak pernah. Karena akarnya dalam dan menyebar. Nah di Bethlehem tidak bisa tumbuh itu karena itu batu perbatuan. Gak bisa. Tumbuhnya di padang gurun. Yesus yang lain itu orang tuanya saudara Musa dan Harun. Sedangkan Yesus di Alkitab kita, dia adalah lahir dari keturunan Daud, yaitu suku Yesus suku dari mana? Suku Yehuda. Paham kan? Yesus lahir dari suku Yehuda. Sedangkan Musa dan Harun, dia punya saudara Maryam itu 1500 tahun sebelum Masehi. Dan itu lahir dari keturunan Lewi. Jadi beda. Ya, beda. Jadi kalau orang yang sama-samain jauh dengan itu, makanya harus tahu Alkitab. Apalagi itu lahir 600 tahun kemudian ada. Gak mungkin dia bisa menjelaskan apa yang sudah berlalu ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Mesti jelas. Itu kategori yang ketiga. Kategori yang keempat, Paulus menegaskan bahwa meskipun dia mengalami penderitaan, Injil tidak terbelenggu, dan dia memotivasi Timotius untuk bertekun dalam iman meskipun menghadapi kesulitan. Pelayanan tidak ada yang namanya tidak ada kesulitan, pasti ada kesulitan. Dalam hidup pun juga kita punya kesulitan. Keseharian kebutuhan secara jasmani kita diperhadapkan setiap hari. Kita keluar pintu, kita pintu mana yang cara mendapatkan uang hari ini. Kalau dari seorang pegawai beda ceritanya. Tapi kalau wirausaha, bangun pagi mesti memikirkan, mesti berdoa, Tuhan dari mana saya dapatkan uang hari ini. Itu merupakan tantangan kita juga kan? Harus berjuang kan? Ya. Bagaimana supaya ini ada orderan, tapi bagaimana bisa mengelola? Kan kita butuh orang lain. Ada masalah tersendiri. Jadi pasal ini saudara, secara keseluruhan pasal ini menekankan pentingnya ketekunan. Tekun meskipun belum ada hasilnya. Jangan seperti surat. Tekun dalam menghadapi pencobaan. Ulet kuat menghadapi penderitaan. Setia sampai pada kesudahan. Karena ada upah yang menang. Amin. Hasil itu pasti. Yang penting kita menang dalam proses. Amin. Dan berkati. Oh, Masya. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya.
seluruh kehendak Tuhan. Ku mau memberi semuanya, ku dapat berikan yang lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih. Sama-sama. Ku mau hidup seluruh kehendak Tuhan. Ku mau memberi semuanya, ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Lebih baik katakan, ku mau hidup seluruh kehendak Tuhan. Ku mau memberi semuanya, ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Yes. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Tuhan Yesus, hari ini Kami mau hidup seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan kehendaki. Dalam setiap kami memperoleh kekuatan baru untuk memberitakan firman-Mu. Kami menjadi seorang prajurit, seorang petani, seorang narakawan. Dan apapun yang terjadi dalam situasi yang sulit sekalipun, dalam keadaan terdesak sekalipun, firman-Mu yang dalam diri kami tidak bisa dihambat oleh apapun. Dalam nama Yesus, firman-Mu Tuhan, biar itu mau jadi benih yang tertanam di hati dan pikiran kami, sehingga roh jiwa tubuh kami memperoleh kekuatan baru. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.